Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Dewi Anggriani selaku dosen pengampu ilmu kalam, dan yang saya hormati pula teman-teman kelas PAIG yang telah mengikuti presentasi kelompok 6 pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Hanifah Atmarida 2121227. Kedua, Alda Rizky Fitriana 2121255. Yang ketiga, Diah Aribatul Ulum 2121260. Yang keempat, Alifah Herani Widyarti 2121247. Selanjutnya akan disampaikan materi pertama oleh pemakalah Hanifah Atmarida. Kepadanya saya persilahkan. Sejarah munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 atau awal abad ke-4. Mengikut aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah dibangun oleh Abu Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari pada tahun 873 sampai 935 Masehi. Sebagai sebuah aliran teologi, Asy'ariyah mempunyai ajaran-ajaran yang banyak diikuti masyarakat, khususnya yang cenderung mengikutinya. Ajaran-ajaran tersebut dapat diketahui dari buku yang ditulis Al-Asy'ari sendiri dan para muridnya. Sejarah Maturidiyah. Aliran Maturidiyah muncul sebagai reaksi keras terhadap aliran Mu'tazilah. Tidak heran jika aliran ini banyak memiliki kesamaan dengan aliran Asy'ariyah, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak perbedaan di antara keduanya. Al-Maturidi dikenal sebagai pengikut Abu Hanafiyah yang banyak menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Ia memang banyak menggunakan akal dalam sistem teologinya. Menurut para ulama Hanafiyah dalam bidang akidah, Al-Maturidi mirip dengan pendapat Abu Hanafiyah. Teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. 1. Teologi Asy'ariyah. A. Sifat Allah. Menurutnya, mustahil Allah mengetahui dengan zatnya karena ini akan membawa kepada kesimpulan bahwa zat Allah itu pengetahuan. Padahal Allah bukan pengetahuan, tetapi yang maha mengetahui. B. Pelaku dosa besar. Menurutnya, mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun berbuat dosa besar. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukan dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang telah kafir. C. Dalil adanya Allah. Menurut Asy'ariyah, manusia wajib meyakini Allah karena Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah itu ada sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi, manusia wajib percaya terhadap adanya Allah karena diperintahkan Allah dan perintah itu ditangkap oleh akal. D. Kekuasaan Allah dan perbuatan manusia. Dalam masalah ini, Asy'ariyah mengambil posisi tengah antara pendapat Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya, sedangkan menurut Mu'tazilah, manusia itu yang mewujudkan perbuatannya dengan daya yang diberikan Allah kepadanya. 2. Teologi Maturidiyah. A. Sifat Allah. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, ada bersama, zat tanpa pemisah. Tampaknya paham Al-Maturidi tentang makna sifat cenderung mendekati paham Mu'tazilah. B. Pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara
sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. C. Melihat Allah di akhirat. Sama dengan pendapat Asy'ariyah, Maturidiyah juga mengatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. E. Kedudukan Al-Quran. Maturidiyah menerima kepada Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai makhluk Allah. Tapi Al-Maturidi lebih suka menyebutnya hadis sebagai pengganti makhluk untuk sebutan Al-Quran. F. Pemakaian akal dan wahyu. Golongan Maturidiyah Samarkand berpendapat akal dapat mengetahui adanya Allah, kewajiban dan berterima kasih kepada Allah dan mengetahui baik dan buruk. C. Perbedaan dan persamaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. A. Persamaan. Persamaan yang pertama, kedua aliran ini lahir akibat reaksi terhadap paham aliran Mu'tazilah. Yang kedua, mengenai sifat-sifat Tuhan, kedua aliran ini menyatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat dan Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, tetapi mengetahui dengan pengetahuannya. Yang ketiga, keduanya menentang ajaran Mu'tazilah mengenai as-salah wal aslah dan beranggapan bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang tidak diciptakan tetapi bersifat qadim. Yang keempat, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga berkeyakinan bahwa manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat. Dengan petunjuk Tuhan, hanya Allah pula yang tahu bagaimana keadaan, sifat, dan wujudnya. Yang kelima, persamaan dari kedua aliran ini adalah karena keduanya sering menggunakan istilah ahlu sunnah wal jamaah. B. Perbedaan. Perbedaan yang pertama tentang perbuatan manusia. Al-Asy'ari menganut paham Jabariyah, sedangkan Al-Maturidi menganut paham Qadariyah. Yang kedua, tentang fungsi akal. Akal bagi aliran Asy'ariyah tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia, sedangkan menurut pendapat Maturidiyah, akal dapat mengetahui kewajiban-kewajiban manusia untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, tentang janji dan ancaman Tuhan. Al-Asy'ari berkeyakinan bahwa Allah bisa saja menyiksa orang yang taat, memberi pahala kepada orang yang durhaka, sedangkan Al-Maturidi beranggapan lain, bahwa orang yang taat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang durhaka akan mendapat siksa. Karena Allah tidak akan salah karena Ia Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.